Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita di pagi hari ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu berjalan terus ya Bapak Ibu. Saat ini kita sudah berada di pertengahan tahun 2024, di awal bulan, dan bersyukur oleh perkenan Tuhan setiap kita boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk kita menaikkan pujian yang terindah di hadapan Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Dia Allah yang kita sembah, sungguh ajaib perbuatannya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita cuma Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Ini setiap kami umat-umat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi
Apa arti hidup kami Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami? Namun pagi hari ini kami bersyukur keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami mau merespon itu dengan kami melakukan apa yang berkenan di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kamu yang Yesus. Haleluya. Yesus, arti hidupku bila Kau berikan nyawa-Mu Haleluya. Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini Tuhan, kami butuh satu pertolongan, yaitu Roh Kudus Tuhan. Amin. Sehingga ibadah ini Tuhan, ibadah yang boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Pimpin puji-pujian hamba-Mu, Engkau berikan kekuatan Tuhan, sehingga di dalam puji-pujian ini ada roh kemenangan yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami siapkan hati kami untuk melaksanakan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap kita pastinya kita rindu untuk menerima setiap janji-janji Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Namun tentunya di dalam kehidupan kita menjadi umat-umat Tuhan yang suka berdoa. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya berkat Allah ada saat ini. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya.
masalah, ada pencobaan, namun itu semua tidak akan melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia. Amin. Kita aminkan hal ini. Amin. Berikan sorak-sorai yang terindah bagi Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap kita memiliki iman yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Sorak-sorai bagi Dia. kuasa Tuhan pagi hari ini, menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita tetap percaya dan jangan pernah kita ragu dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan, sebab senantiasa Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya dalam Tuhan sumber kekuatan kami. Amin. Haleluya. Amen.
hidup kembali. Haleluya, luar biasa. Haleluya, kita merasakan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau bagikan berkat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita lewat kesaksian dari Bapak Ibu jemaat. Mungkin ada dari Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Haleluya. Kalaupun belum ada, saya percaya, sering saya katakan bahwa kita bernafas pun itu sudah merupakan satu kesaksian yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Tuhan memberiku kegirangan. Kesempatan bagi bapak-bapak Hosana untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, pengharapan kita sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus cuma yang diberkati Tuhan. Mari di pagi hari ini kita mempersiapkan hidup kita. Berikan banyak waktu untuk firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan biar bukan kita hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Dia Allah yang menyertai
menyertai setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di setiap waktu dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita melekat di dalam Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi dan lebih dalam di dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang berkenan di pemandangan mata Tuhan? Yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya selama Tuhan masih berikan waktu dalam hidup kita, kita mau berjuang dan berjuang terus, agar kita senantiasa mendapatkan tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segenap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan sekali lagi, firman-Mu. Cuma Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Benar Tuhan, selamanya Engkau yang kami sembah, baik siang maupun malam, baik dalam suka maupun duka. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu, kami rindu nikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan mari Tuhan berkati setiap kami, lawati setiap kami lebih dalam, lebih indah lagi saat ini. Melalui firman-Mu kami percaya kami temukan kekuatan baru. Melalui firman-Mu kami percaya ada kekuatan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi untuk mampukan kami menghadapi apapun juga di tengah-tengah dunia hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saatnya setiap kami telah siap sedia untuk dengar, untuk terima, dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pijakan kita hari ini untuk kita mulai dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Terberkatilah setiap kita Bapak Ibu yang diberkati hari ini atas pembacaan firman Tuhan, dan saya boleh bersyukur boleh menyapa saudara kembali di tengah-tengah ibadah raya di minggu yang pertama di bulan yang ke-6. Artinya bahwa kita sudah melewati separuh dari tahun ini, dan kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa sepanjang bulan yang akan saudara dan saya sama-sama hadapi, saya terlalu yakin telah tersedia penyertaan Tuhan, telah tersedia hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang indah yang Tuhan telah sediakan di hari depan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali kembali Tuhan boleh percayakan saya untuk menyampaikan hal-hal yang indah bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan adapun tema kita pagi hari ini, saya coba untuk merangkum
dan menyematkan suatu judul yang sederhana untuk kita sama-sama pahami, yaitu doa dan iman. Kenapa dua hal ini saya jadikan tema pagi hari ini? Karena kalau kita melihat konteks Yakobus 5 ayat 17 dan ayat 18 terkait dengan doa Elia, sama halnya yang tergambar di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai ayat 45, atau dalam satu perikop itu saudara bisa temukan bagaimana Elia berhadap-hadapan, berperang. Elia menantang para nabi Baal yang jumlahnya banyak sekali, ada 300-an nabi Baal, tapi oleh karena kuasa Tuhan semua mereka tunduk di bawah kuasa Allah di dalam doa yang dinaikkan oleh Elia. Dahsyat doa itu. Kuasa doa itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita orang percaya pun harus hidup di dalam doa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, orang percaya yang gak pernah berdoa itu tidak mungkin dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Karena doa harus menjadi lifestyle, doa harus menjadi warna hidup, doa harus menjadi suatu kebiasaan. Sebagaimana kita makan 3 hari sekali, makanan adalah sumber pokok kita, makanan pokok kita, doa pun demikian. Jadikan doa itu sebagai makanan pokok dalam hidup kita. Saya lupa beberapa minggu yang lalu, saya katakan bahwa ketika orang Kristen tidak berdoa, tanpa dia sadari, dia sudah melakukan satu kemelesetan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bicara kemelesetan atau hamartia, artinya dosa, maka orang percaya yang tidak membangun doanya secara intens, secara pribadi dalam hidupnya, maka saya mau katakan saudara dan saya telah meleset itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak definisi doa yang indah yang saudara boleh temukan di luar sana. Ada banyak gambaran-gambaran tentang doa atau kesimpulan-kesimpulan dari doa yang sudah dikemukakan oleh banyak orang di luar sana. Dan saya katakan dalam kesempatan ibadah hari Selasa beberapa minggu yang lalu atau yang barusan, saya katakan saya menyimpulkan doa itu sederhana. Saya katakan begini, doa yang sesungguhnya adalah hubungan pribadi seseorang yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Nah, tentu kita tidak akan menguraikan definisi ini karena mengingat waktu, maka saya bersedia untuk saudara bisa dialog dengan saya atau cakap-cakap untuk kita bisa menguraikan definisi ini. Tapi saya coba untuk kembali kepada definisi Alkitab, karena kita harus kembali berpijak kepada Alkitab. Apapun definisi yang ada di luar sana, oke lah. Tapi kita harus tetap kembali kepada standar firman Tuhan. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai pijakan yang benar, pijakan satu-satunya, sumber primer kita untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan. Boleh banyak referensi saudara temukan di luar sana, banyak buku yang berbicara tentang doa, banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang doa. Tapi apapun konteksnya, kembali saya mau katakan, Alkitab kita harus jadikan satu-satunya dasar, sumber utama, sumber primer untuk kita menggali kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau berbicara tentang doa dan iman. Karena memang kalau kita bicara doa, tidak bisa kita lepas dari iman. Dan kalau kita berbicara iman, maka di dalam iman itu terselip doa, yang bagaimana kita bisa melihat mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Ibrani pasalnya yang ke-11. Nah, inilah satu hal yang luar biasa yang dicatat oleh penulis kitab Ibrani, yang saya lebih sepakat bahwa yang menulis kitab Ibrani itu Rasul Paulus sendiri. Entah para pemikir-pemikir Alkitab yang lain mungkin punya pandangan yang berbeda terkait siapa yang menulis kitab Ibrani, tapi saya lebih menekankan bahwa yang nulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Apa dasarnya? Ada banyak dasarnya, tapi tidak di tempat ini saya akan kemukakan karena terlalu panjang. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Apa Alkitab katakan di sana?
Kita baca sama-sama ayat ini yuk. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya dari pernyataan Rasul Paulus dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 ini jelas menggambarkan bahwa imanlah fondasi, imanlah pijakan, imanlah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata segala sesuatu yang kita harapkan ini merujuk kepada doa setiap kita. Amin. Jadi iman harus kita jadikan dasar kekristenan kita. Nah, tentu iman yang seperti apa? Nah, sekali lagi saya mohon maaf kalau kita bicara iman akan begitu menyita waktu yang banyak. Tetapi tidak mengapa, saya akan coba untuk berbicara mengawali topik kita pagi hari ini terkait dengan doa itu sendiri. Sekali lagi, iman harus kita jadikan dasar dalam membangun kekristenan kita. Bukan hanya doa sebenarnya, tapi dalam segala tindakan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam segala sesuatu, dalam membangun iman Kristen kita, rumah tangga Kristen kita, aktivitas kita didasari dengan iman. Iman kepada siapa? Nah, itu kan, tentu kita sepakat bahwa iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya penebus dalam hidup kita. Kita harus meletakkan dasar iman kita dibangun atas Kristus, tidak ada yang lain. Kalau iman kita bangun atas dasar filosofi dunia di luar sana, maka kacaulah iman kita. Dan iman Kristen pun tidak bisa dibangun atas dasar kepercayaan lain, tidak bisa. Kalau saudara coba membangun iman kepercayaan kekristenanmu dicampur baur dengan pemahaman hal-hal yang lain di luar sana, maka akan bertabrakan iman kita. Termasuk doa. Karena banyak orang Kristen hari ini dalam memahami konteks doa tanpa dia sadari telah terkontaminasi dengan cara pandang orang umum di luar sana terkait dengan berdoa. Nah, banyak juga tanpa disadari orang Kristen masih terjebak dengan cara berdoa memohon orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, khususnya bangsa Israel. Cara Tuhan bekerja atas bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kita harus bisa pilah itu dengan cara Tuhan bekerja atas orang Kristen di perjanjian baru. Contoh terkait doa. Di dalam doa dalam kitab Mazmur, kalau saudara jeli perhatikan, ada banyak kali Daud minta di dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, belalah aku, musnahkan musuhku. Tapi dalam konteks perjanjian baru, Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuh kita, berdoalah untuk mereka. Benar? Iya. Maka kita harus jeli memperhatikan konteks-konteks doa dalam perjanjian lama dan konteks doa yang diajarkan Yesus terhadap gereja di dalam perjanjian baru. Kita harus jeli memperhatikan, jangan sampai kita terjebak dengan model atau cara orang Yahudi berdoa. Karena cara orang Yahudi, cara Tuhan memproses orang Yahudi, orang Ibrani, itu sangat jauh berbeda dengan cara bagaimana treatment Tuhan terhadap anak-anak Tuhan di perjanjian baru. Bapak Ibu, mungkin saya mau nggak mau harus bawa saudara mengerti sedikit tentang tujuan Tuhan terhadap orang atau bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa Allah memilih bangsa ini secara khusus, dijadikan umatnya Allah, orang-orang yang telah dipilih Tuhan secara khusus. Mereka adalah umat perjanjian lama yang dipilih secara khusus oleh Allah. Untuk apa? Supaya dari kehidupan orang Israel nanti akan kemudian muncul juru selamat. Setelah manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Allah mulai berproses terhadap orang Israel.
Saudara perhatikan treatment Tuhan. Tuhan memperlengkapi orang Israel dengan segala fasilitas yang luar biasa, termasuk harta dan kekayaan Allah berikan kepada mereka. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Karena memang tujuan Allah untuk membuat bangsa ini besar. Tujuan Allah untuk membuat bangsa ini kuat. Tujuan Allah untuk memperkokoh janjinya terhadap bangsa ini. Maka dari itu Allah memunculkan seorang tokoh orang Israel yang pertama yang kita kenal, Abraham. Apakah kebetulan Allah memilih Abraham? Tidak. Kenapa Abraham? Karena Abrahamlah orang yang dipandang Tuhan pada zaman itu memiliki harta dan kekayaan yang cukup untuk menjadikan sebuah bangsa kuat nanti. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Alkitab mencatat dia boyong segala harta bendanya. Dia dengan Lot keponakannya memiliki begitu banyak hewan ternak yang dapat menjadikan modal atas perjalanan Abraham dan Lot untuk kemudian nanti janji Allah tercurah atas bangsa ini, yaitu mereka akan berkembang. Inilah cara Tuhan untuk membentuk orang Israel menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara perhatikan, ketika orang Israel dijajah di Mesir 400 tahun kurang lebih, apa yang terjadi ketika kehendak Allah, bangsa ini dibebaskan melalui pimpinan Musa. Orang Israel budak selama ratusan tahun, mereka nggak punya apa-apa. Tapi karena Allah terlanjur jatuh hati dan memiliki janji terhadap mereka untuk membuat bangsa ini besar, apa yang Tuhan buat? Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan segala harta bendahnya kepada orang Israel sebagai bekal dalam perjalanan di padang gurun. Jadi memang kalau orang Israel meminta di dalam doanya untuk Allah penuhi segala kebutuhan, keperluan jasmaninya, wajar. Dan karena memang Allah punya tujuan terhadap mereka, yaitu membuat bangsa yang besar dengan memenuhi segala keperluan, kebutuhan. Bahkan Allah bela mereka mati-matian. Siapa yang mengutuki bangsa ini akan dikutuk. Siapa yang memerangi bangsa ini akan aku perangi mereka. Tapi janji Tuhan ini tidak semerta-merta hanya lurus seperti itu. Israel pun dituntut untuk setia. Israel pun dituntut untuk taat melakukan hukum-hukum Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau bawa kita mengerti bahwa pola Allah mentreatment atau melatih, mendidik orang Israel berbeda dengan pola, berbeda dengan cara Allah mendidik setiap kita yang ada di dalam hukum kasih karunia saat ini. Ketika orang Israel minta di dalam doanya, Tuhan, Allah yang kami sembah, tolong kami akan berperang dengan bangsa A, kami akan berperang dengan bangsa B. Dan apa yang terjadi? Tuhan bela mereka. Tuhan nyatakan kuasanya. Setiap musuh, setiap bangsa yang coba untuk memusuhi bangsa Israel, Tuhan pasti akan bela bangsa Israel. Tapi sekarang kita nggak mungkin berdoa lagi seperti orang Israel. Tuhan, matikan musuhku, itu tetanggaku Tuhan. Gak mungkin. Firman Tuhan mengajar kita untuk kasihi musuh kita, berdoalah untuk mereka. Bukankah ini suatu hal yang berbeda dengan cara orang Israel dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam konteks gereja perjanjian baru? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada doa dan iman. Definisi yang termuat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, saudara bisa temukan di sana bahwa iman dan doa dan iman gak bisa kita pisahkan. Jadi ini dulu yang harus kita landasi sebagai dasar pijakan kebenaran untuk kita membangun doa kita yang benar, yang berkenan, dan yang indah, dan yang disepakati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jadi iman itu harus benar-benar kita pahami. Dan iman tidak hanya kita tanam dalam benak kita sebagai iman sebatas pengetahuan. Iman yang hanya sebatas pengetahuan belaka tidaklah sempurna.
Sebab iman tidak hanya sebatas pengetahuan yang tertanam dalam iman akali atau dalam logik kita, tapi Alkitab mengajarkan, Yakobus pasal 2 ayat 18, di sana dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus menantang orang-orang yang ada sekitar itu, karena mereka terlalu bangga dengan iman yang hanya sebatas pengetahuan. Yakobus tantang mereka, ayo tunjukkan iman pengetahuanmu, aku akan tunjukkan imanku yang disertai dengan perbuatan. Siapa lebih dahsyat di situ? Yakobus katakan pada pasal 2 ayatnya yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang Bapak Ibu, iman itu haruslah menjadi suatu dasar yang kokoh, dasar yang teguh untuk kita membangun kekristenan kita. Nah, tanpa dasar ini kita rapuh iman kita, rapuh kekuatan kekristenan kita. Kita gampang terkecoh, kita gampang ditipu, kita gampang diperdaya oleh kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, terkait doa, siapa yang rindu doanya dijawab oleh Tuhan? Saya sepakat, saya percaya bahwa kita semua pasti rindu untuk doanya dijawab oleh Tuhan. Atau ada yang tidak rindu doanya dijawab oleh Tuhan? Ada? Semua kita sepakat untuk doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Tapi pada faktanya ada juga banyak doa kita yang sampai hari ini Tuhan belum menyatakan jawabannya. Tuhan belum menyatakan jalan keluarnya. Tuhan belum menyatakan satu hal yang memang sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, pertanyaannya itu, persoalannya di mana sehingga itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, dalam Injil Matius pasal 7, nah kita mulai dari situ. Injil Matius pasal 7. Di situ berbicara tentang, Matius pasal 7 ayat 7 berbicara tentang bagaimana sebuah doa itu dikabulkan. Bagaimana doa itu temukan suatu jawaban atau mujizat terjadi di dalamnya. Nah, Alkitab katakan gini. Saya coba pelan-pelan dalam ayat ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu, jika konteks ayat ini kita berhenti sampai di ayat 7, maka saudara akan melihat yang ditekankan di situ adalah proses bagaimana meminta, bagaimana cari, dan bagaimana kita mengetok. Nah, banyak orang Kristen yang mandek sampai di ayat 7 itu, tanpa mau memperhatikan konteks keseluruhan. Sehingga banyak orang Kristen tanpa dia sadar, pertumbuhan rohaninya dalam pemahaman tentang doa itu kerdil, karena hanya menekankan soal meminta, mencari, dan mengetok. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bawa kita untuk supaya memahami suatu konteks, bahwa untuk melihat suatu hal supaya terjadi nyata dalam hidup kita, mujizat Allah itu sungguh terjadi, maka kita harus dapat memahami konteks-konteks dalam Alkitab secara tepat dan benar. Kita harus punya kemampuan untuk mengeksegesis ayat-ayat tersebut, bukan mengeisegesis. Berbeda eksegesis dan eisegesis. Eksegesis adalah bagaimana kita menggali kebenaran firman Tuhan dan melibatkan karya pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan eisegesis adalah menggali kebenaran firman Tuhan dengan menekankan kemampuan logik kita untuk memahami ayat Alkitab. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya coba untuk bawa saudara supaya doa kita jos, doa kita temukan jawaban yang dahsyat, doa kita temukan mujizat, dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati,
kita bedah ayat ini hari ini. Kita coba untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Saya percaya bahwa setiap kita punya doa hari ini. Saya pun punya banyak pergumulan, banyak poin-poin doa yang sedang saya doakan hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita lanjut. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 7 dan ayat 8 itu seakan-akan sama, tidak ada yang beda di situ. Ayat 7 dan ayat 8 satu kesatuan yang kita tidak bisa pisah, dan kelihatannya Matius menulis ayat ini hanya mengulang ayat 7 masuk ke ayat 8. Apakah demikian? No. Dalam suatu ilmu tautologia, artinya sesuatu hal yang diulang sampai 2 kali itu berarti punya maksud yang penting di dalamnya. Contoh, kita kasih perintah atau peringatan sama anak kita, kalau sampai 2 kali kita bilang jangan sampai yang ketiga kali. Artinya kalau yang baru pertama kali ya sekedar numpang lewat, tapi kalau 2 kali kita perintah berarti ada penekanan di situ, ada yang penting di situ. Nah, 2 kali penulis Matius menekankan soal minta, cari, dan ketok. Tentu punya maksud di situ. Tentu punya tujuan di situ. Apa sih? Nah, saya langsung mau katakan kepada poinnya, bahwa dalam 2 ayat ini penulis Injil Matius hendak mau menekankan satu hal, bukan soal ditekankan, bukan pada soal meminta, mencari, atau mengetok. Ini hanya sebuah jembatan, ini hanya sebuah penghubung kata meminta, mencari, mengetok. Ini hanya untuk mau melengkapi tujuan utama dari sebuah doa. 2 kali penekanan di situ artinya penulis Injil Matius mau katakan, kalau kita berdoa, kita meminta, kita mencari, kita mengetok, jangan hanya 1 kali. Berkesinambungan dalam doa kita. Inilah doa inilah hal poin yang ditekankan, bukan pada memintanya, bukan pada mencarinya, bukan pada mengetoknya. Itu hanya nanti kemudian. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana dalam bertindak di dalam suatu doa. Janganlah berhenti ketika kita kadang-kadang kan kita berdoa, Tuhan 10 hari saya berdoa, sudah 1 bulan saya berdoa, sudah 1 tahun Tuhan tidak jawab, maka berhentilah kita. Jadi di situ yang perlu kita pahami, Yesus mendorong untuk kita bertekun di dalam sebuah doa. Ada ketekunan yang harus disertai dalam setiap doa dan pergumulan kita. Nah, dalam konteks pasal 7 ayat 7 dan ayat 8 dalam teks aslinya, di sana dalam terjemahan bahasa Yunani, di sana mau menunjukkan satu pesan, kalau kita berdoa, teruslah berdoa tanpa putus-putus kita berdoa. Jangan kita mandek pada meminta, mencari, dan mengetok, tanpa kita mau memaknai apa sih tujuan mencari, apa arti mengetok, apa arti meminta. Nah, Bapak Ibu, saya coba untuk membedah ayat ini, saya mau coba bawa saudara mengerti begini. Dalam kata meminta, di situ terkandung satu makna begini. Dalam kita meminta dalam doa kita, kesadaran, kita harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap kebutuhan kita. Amin. Kesadaran penuh bahwa dalam doa kita naikkan pergumulan, dalam doa kita utarakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itu yang ditekankan di dalam cari, ketok, dan apa namanya tadi, mencari, meminta, mencari, dan mengetok. Jadi kata meminta mengandung suatu arti kita harus punya kesadaran penuh terkait pergumulan kita. Apakah pergumulan kita ini, doa kita ini sifatnya kebutuhan atau keinginan? Itu yang penulis Matius ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi kesadaran akan kebutuhan dan percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita.
Seberapa banyak kita yang ketika berdoa telah menaikkan pergumulan kita dan percaya Tuhan pasti dengar doa kita? Siapa yang percaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma yang sebelah sini, yang sini. Tapi saya percaya bahwa kita semua yakin itu, karena Tuhan maha mendengar. Dia tidak bisa dibatasi oleh dimensi apapun. Telinga Tuhan sanggup mendengar sampai seruan dalam hati atau dalam jiwa kita. Tuhan pun tahu. Nah, kata mencari bukan hanya sekedar kita mencari tanpa kita mengerti apa maknanya. Kata mencari di situ memiliki pemahaman begini, Bapak Ibu. Memohon dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan ketaatan untuk mau melakukan kehendak Allah. Jadi kata meminta, mencari, dan kata mencari di sini memiliki makna memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan disertai dengan ketaatan untuk mau melakukan kehendak Allah. Nah, contoh mudahnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia memohon dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama yang Yesus pohonkan, yang Yesus bawa di dalam doa, ya Bapa, jikalau mungkin lalukan cawan ini. Benar gak? Itu keinginan Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus mengakhiri dengan satu kalimat yang mungkin menjadi satu hal yang sangat tidak masuk akal. Yesus katakan, namun Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, seberapa banyak kita mengambil konteks doa Yesus ini? Ada banyak keinginan hati, ada banyak permohonan dalam jiwa kita. Adakah kita katakan, namun Bapa, jangan keinginanku yang jadi, tapi biarlah segala sesuatu diputuskan oleh Tuhan. Jadi kata mencari mengandung makna memohon dengan sungguh-sungguh, dengan disertai dengan ketaatan untuk mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Kata mengetok di situ dalam teks Yunani, dalam teks aslinya itu memiliki makna, kandungan makna begini. Ketika kita menaikkan suatu permohonan, kita harus menunjukkan ketekunan kita di dalam Tuhan dalam menghampiri Allah. Sekalipun, nah di situ ada penekanan, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita. Juga digambarkan bagaimana seorang janda datang meminta permohonan untuk supaya sang hakim yang lalim itu membela haknya. Ini pesan sama dengan ketika kata mengetok ini, bahwa jangan putus-putus kita datang menghampiri Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan, sekalipun dalam penekanan ini kata mengetok, sekalipun doa kita mungkin tidak dijawab oleh Tuhan, janganlah putus untuk terus berharap dan datang meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu satu hal yang kemudian yang saya coba untuk persoalkan begini terkait dengan doa kita. Adakah jaminan? Adakah jaminan dalam setiap doa kita yang kita naikkan di dalam Tuhan? Saya mau katakan bahwa Yesus Kristus sendiri menjamin akan setiap permohonan di dalam setiap doa, apa yang kita pohonkan di dalam setiap doa kita. Karena ada ayat berkata begini, Bapak Ibu. Markus pasal 11 ayat 24. Nah, saya mulai dari ayat ini. Walaupun ada beberapa ayat, tapi saya coba hanya angkat satu ayat. Markus pasal 11 ayat 24 begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Boleh katakan amin? Karena itu aku berkata, yang ngomong sini siapa? Yesus sendiri. Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada jaminan di dalam setiap doa kita. Yesus sendiri menjamin bahwa dia akan memberikan segala permintaan kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apakah konteks ayat ini berhenti di situ? Tentu tidak.
Kita harus melihat keseluruhannya. Sekali lagi, kalau kita berhenti di ayat ini, maka saya mau katakan akan terjadi benturan, akan terjadi gesekan terkait dengan pengajaran Yesus sendiri. Kalau kita hanya mencerna ayat ini, minta apa saja, seakan-akan di sini bahwa Yesus meluaskan, silakan kalian minta apa saja, aku akan memberikan kepadamu. Nah, yang dipersoalkan di sini kata apa saja. Apa saja ini terkait apa sih? Kata apa saja di sini terkait apa? Intinya apa di situ? Apakah bebas kita meminta? Kalau bebas kita meminta, wah, rusak iman Kristen kita. Contoh misal, ada istri yang berdoa karena suaminya keras kepala. Tuhan, biar dia disambar truk. Nah, coba saudara bayangkan, kalau kita minta apa saja. Kenapa Bin ketawa Bin? Kalau konteks ini kita terima secara lurus, minta apa saja. Tuhan, tetanggaku itu kok jahat sekali. Biar Tuhan kasih mati mereka. Wah, ini repot ini. Kalau kita artikan kata meminta apa saja, silakan. Nah, sekali lagi kita nggak bisa lepas konteks ini, amin. Kita nggak bisa berdiri sendiri untuk mencerna ayat ini dan kita kenakan secara lurus. Kalau secara lurus, wah, rusak kita. Rusak kita. Dan mari coba saya bawa saudara lihat Injil Markus. Nah, saya coba untuk bawa sedikit panjang terkait konteks ini. Ayat 24 di sana dikatakan seperti apa? Injil Markus pasal 11 ayat 28. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, kita harus melihat konteks keseluruhan dari perikop ini. Apa yang terdapat dalam perikop ini? Dalam perikop ini menceritakan bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Benar nggak? Jadi ketika Yesus, saya singkatnya, ketika Yesus mengutuk pohon ara atau menghukum pohon ara, karena ketika Yesus mau temukan buah di atas pohon ara itu, tidak temukan buah, padahal musim berbuah. Yesus langsung mengutuk pohon ara. Waktu murid-murid melihat itu, murid-murid tercengang. Wih, ini dengan kuasa apa Tuhan Yesus bisa buat begini sampai pohon langsung ketika sekonyong-konyong langsung mati, langsung tidak subur, mati seketika itu. Nah, disinilah Yesus mengajar satu hal yang dahsyat tentang bagaimana seseorang meminta sesuatu kepada Bapa. Ditekankan bukan soal memintanya, tapi kalau saudara jeli perhatikan ayat ini, penekanan inti dari ayat ini terkait dengan bagaimana meminta di dalam iman. Ketika iman kita itu sudah kokoh, iman kita itu sudah benar, sudah pada track yang benar, sudah sesuai dengan apa yang Bapa inginkan, atau sesuai dengan pengajaran yang murni, maka Alkitab katakan minta apa saja. Tapi saya mau katakan tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara lihat konteks ini, minta apa saja, yang dimaksud kata apa saja di sini adalah semua yang terkait dengan urusan ilahi atau urusan kekekalan. Tidak terkait dengan urusan-urusan yang sepele. Itu sebabnya saya katakan tadi, jika ayat ini kita terima secara lurus, maka akan terjadi gesekan, akan terjadi benturan dengan pengajaran Yesus yang lain. Contoh misal dalam ayat berikut, Lukas pasal 12, saudara perhatikan di situ. Ada perikop terkait dengan hal kekhawatiran. Nah, saya langsung kepada pasal 12 ayat 29. Ayat 28 aja deh, ayat 28. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi
janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah kamu cemas hatimu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kalau seandainya konteks bahwa Yesus katakan minta apa saja, dan kita artikan ini secara lurus, mau minta sebebas-bebasnya, maka Tuhan akan memenuhi segala hal yang kita minta itu. Kalau konteks ini kita pahami secara lurus, maka Yesus sendiri akan mematahkan ajarannya yang lain. Dalam ayat ini Yesus mengambil suatu perumpamaan, menggambarkan bahwa rumput di ladang aja Tuhan Allah sanggup membuat rumput itu terpelihara, didandani dengan sedemikian indah. Apalagi kita anak-anaknya, Dia mampu memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Tetapi bukan itu konteks utamanya, bukan itu pijakan utamanya. Yang Yesus mau adalah bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita, dan ketika kita berdoa jangan ada kebimbangan di situ. Dan di sini dikatakan, kalau kita hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya tidak kekal, yang sifatnya hanya sebatas keperluan kebutuhan jasmani kita, Alkitab katakan, Yesus katakan, itu pun dicari oleh orang-orang yang bukan mengenal kebenaran. Jadi intinya apa? Kalau saya mau katakan begini, bahwa dalam memohon, dalam meminta, dalam berdoa, menaikkan segala pergumulan kita, coba perhatikan, persoalkan dulu, apakah ini keinginan atau ini kebutuhan. Dan ketika kita menaikkan pergumulan dan doa kita, adakah kita mengerti yang kita pohonkan, yang kita doakan terkait dengan kekekalan jiwa kita, atau hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan semata-mata manusia pada umumnya? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah bahasa saya yang saya katakan kemarin. Kalau hanya urusan-urusan sepele, urusan-urusan jasmani, urusan-urusan yang pada umumnya orang pun memperkarakan itu, Pak, Bu, Tuhan lebih tahu menggenapi segala janjinya. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita berurusan dengan Tuhan secara benar terkait dengan keselamatan jiwa kita. Nah, disinilah kita pohonkan doa kita supaya Tuhan bawa hidup kita senantiasa berkenan bagi Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita berkutak-kutik, berputar pada urusan-urusan jasmani, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu semestinya tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kalau kita benar-benar sudah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, maka di situ Tuhan akan campur tangan untuk buat apa yang menjadi urusan kita itu berhasil adanya. Soal pekerjaan kita, itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengembangkan usaha itu? Tuhan sudah beri kita talenta, kemampuan, akal budi, hikmat, kesehatan, kekuatan. Kembangkan itu, kerja dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Tapi jangan seperti kebanyakan orang di luar sana, hanya meminta-meminta tapi tidak bertanggung jawab. Nah, Tuhan gak inginkan hal-hal seperti ini. Hanya meminta dan memohon, tapi dia tidak mau memenuhi apa tanggung jawabnya sebagai orang Kristen untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau seandainya kalimat kita meminta apa saja dikabulkan oleh Tuhan, kita hanya memotong ayat itu dan mengenakan secara lurus dalam kehidupan kita, kita bisa bertabrakan dengan beberapa poin ajaran Tuhan Yesus dan ajaran para rasul. Contoh misal, Yakobus pasal 4, ayatnya yang kedua, atau dari ayat 1 deh. Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau, Yakobus katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sekali lagi, jika konteks doa, kata-kata Yesus dalam ayat yang telah kita baca, minta apa saja, nanti akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Nah, ini sangat fatal akibatnya kalau kita memahami konteks ayat ini secara lurus, tanpa melihat keseluruhan konteks tujuan utama apa yang ingin dipesankan oleh Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi saya mau katakan begini, bahwa ada jaminan di dalam Kristus, di dalam setiap doa, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permohonan kita, ada jaminan bahwa Yesus sanggup memenuhi segala sesuatu. Tapi di situ tidak titik, ada komanya. Kita meminta segala sesuatu yang terkait dengan urusan keselamatan jiwa kita, terkait dengan kebutuhan pokok kita. Dan kita harus memahami bahwa kita juga mau melakukan kehendak Allah terkait dengan apa yang Allah ingin temukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah ada jaminan dalam doa kita terkait dengan permohonan kita, pergumulan kita? Saya mau katakan, ada jaminan di dalamnya. Asalkan setiap doa kita dilandasi dengan iman sungguh kepada Tuhan dan meminta segala sesuatu yang berurusan dengan kebutuhan dan berurusan dengan keselamatan jiwa. Sedangkan hal-hal yang lain terkait dengan urusan pribadi, keperluan kebutuhan jasmani kita lebih ditekankan untuk kita yang bertanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab itu kita sudah penuhi, maka Allah akan turut serta melakukan bagiannya. Buat apa yang kita kerjakan diberkati, ditolong, terjadi jalan keluar, mujizat Tuhan nyata. Jadi kita nggak bisa lepas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen mentok di situ. Mereka gagal memahami bahwa ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan oleh kita sendiri. Ketika kita sudah sungguh-sungguh, maka di situ Tuhan tuh campur tangan untuk buat segala sesuatu yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita bicara masih terkait dengan jaminan. Apakah ada jaminan terkait kata mencari tadi? Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh dan continue, terus berlanjut, apakah ada jaminan? Iya, saya mau katakan. Jaminannya di mana? Matius pasal 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Jaminannya di situ. Di sini ada dua dimensi, dua poin yang perlu kita perhatikan. Jangan kita putus ayat ini. Kita hanya kenakan kalimat yang terakhir tentang semuanya akan ditambahkan. Kita lepas konteks utamanya, yaitu cari dulu kebenaran Allah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka di situ kan ada koma, maka semua yang lain itu ditambahkan oleh Tuhan. Jadi memang konteksnya iman nggak bisa lepas dari doa. Doa nggak bisa lepas dari urusan jiwa. Doa nggak bisa lepas dari pergumulan utama. Apa itu? Terkait dengan keselamatan jiwa kita. Nah Bapak Ibu, ada satu ayat yang saya kebetulan lewat ingat. Kalau saudara lihat dalam ayat ini, di dalam Injil Lukas pasal 12 tadi, saya mulai ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu." Jadi memang hal-hal soal kebutuhan, keperluan makan, minum, pakai kita tidak perlu kita khawatirkan. Ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, bekerja dengan sungguh, tidak mungkin kita kelaparan. Tidak mungkin kita dapat memenuhi kebutuhan pakai kita. Pasti mampu. Karena kita udah bekerja memenuhi tanggung jawab kita. Benar apa benar? Ya, beda kalau kita nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita sudah diberi modal, talenta, tapi kita nggak mengusahakan itu, ya kelaparan kita. Tapi selama kita bertanggung jawab, bekerja dengan maksimal, mengembangkan usaha kita, talenta kita, saya percaya urusan makan, minum, pakai terpenuhi dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu intinya. Sekali lagi saya lanjutkan ayat ini.
Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup, nah ini ayat ini, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau saudara baca terus ayat ini terkait dengan doa dan permohonan kita. Nah, di dalam ayat ini ada satu hal yang menarik. Yang penting adalah urusan hidup. Nah, kata hidup dalam konteks bahasa Indonesia ini kan masih bisa kita tarik ulur sini sana kan. Masih bisa kita kenakan sebebas-bebasnya. Hidup ini kita mungkin dapat artikan soal keinginan-keinginan kita, soal hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan jasmani kita. No. Kata hidup di situ dalam teks Yunani dipakai kata psyche yang artinya jiwa. Artinya bahwa keselamatan jiwa itulah yang diutamakan ketimbang segala urusan makan, minum, dan pakai. Makan, minum, pakai adalah tanggung jawab kita sekali lagi. Makan, minum, pakai adalah urusan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dalam segala aktivitas, Tuhan pasti akan berkati kita. Tuhan pasti akan penuhi janjinya. Dia akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan. Kurang apa coba Tuhan melimpahkan berkat dalam hidup kita? Tapi kita jangan lepaskan tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab kita yang utama adalah urusan hidup, urusan psyche, urusan jiwa kita. Inilah persoalan utama kita. Nah, ini yang perlu kita doakan, ini yang perlu kita gumuli, ini yang perlu kita minta. Tuhan, selamatkan jiwaku, selamatkan aku. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jujur saya minta maaf karena saya nggak bisa uraikan terlalu banyak hal terkait doa ini. Ada banyak poin yang saya dapat utarakan, tapi karena mengingat waktu, saya harus mungkin akan stopkan sampai di sini. Tapi saya akan janji ke depan, saya akan terus menyempurnakan atau menambahkan apa yang perlu ditambahkan terkait dengan urusan doa dan iman. Jadi untuk hari ini saya mau katakan, doa kita harus ingat, tidak bisa kita lepaskan dengan iman kita. Doa tanpa iman tidak akan ada berdampak apapun dalam kehidupan doa kita. Tapi doa yang disertai dengan iman yang sungguh dan pemahaman iman yang benar, maka saya percaya mujizat Allah itu dahsyat dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Sungguh saya terbatas untuk tahu soal itu. Tapi saya punya suatu hal yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang hidup. Dia mampu memenuhi segala apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini. Ada yang bergumul dengan kesehatan dan kekuatannya. Saudara sudah berupaya untuk berobat. Saudara sudah berupaya untuk menjaga hidup, tapi saudara masih merasa sakit dan lemah hari ini. Saya mau katakan, di situ Tuhan mampu campur tangan dalam hidupmu. Di situ Tuhan mampu campur tangan untuk memulihkan keadaan kita. Saudara hari ini mungkin lagi bergumul dengan ekonomi saudara. Saudara sudah memaksimalkan kemampuan saudara. Saudara sudah melakukan hal-hal yang baik, berusaha untuk mengembangkan usaha, berusaha untuk mengembangkan pekerjaan, tapi masih menemukan jalan buntu. Saya mau katakan, Tuhan mampu buka jalan buntu itu dalam hidupmu. Asalkan benar-benar kita letakkan iman percaya kita tidak goyah bahwa Allah Tuhan kita sanggup melakukan bagiannya secara sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mungkin tambahkan satu poin untuk melengkapi hari ini. Poin ini, satu hal, kita sudah berdoa di dalam nama Yesus, amin. Tapi ada pertanyaan begini, kenapa saya sudah berdoa di dalam nama Yesus tapi belum juga dijawab oleh Tuhan Yesus? Saya mau angkat satu poin ini begini. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14, apa juga yang kamu minta dalam namaku? Oke, kita sudah berdoa minta di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi, jangan berhenti di situ. Ayat ini masih ada kelanjutannya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pak, Bu, kadang kita gagal memahami konteks ayat ini. Saudara jangan lepaskan kata di dalamku. Bukan hanya sekedar menyebut nama Yesus di situ, tetapi orang yang menyebut nama Yesus pun dituntut untuk tinggal di dalam Yesus. Amin. Tidak sekedar kita memohon menyebut nama Yesus, Tuhan aku minta di dalam nama Yesus, berikan aku ini, berikan aku itu. Tetapi orang yang menaikkan permohonan dengan menyebut nama Yesus, tapi kalau tidak tinggal di dalam nama Yesus, tidak ada. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Karena ayat ini menekankan di dalam namaku. Bukan sekedar kita menyebut nama, tetapi kita yang telah menyebut nama harus tinggal di dalam nama itu, mengenakan nama itu, hidup sesuai dengan nama itu. Nah, kadang kita lepas konteks di situ, sehingga kadang kita mulai salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa saya sudah meminta di dalam nama Yesus, kok tidak ada jawaban doa? Karena persoalannya kita hanya menyebut nama Yesus, tapi kita tidak mau tinggal di dalam Yesus. Mau tinggal di dalam Yesus? Mau mengenakan hidup Yesus? Hari ini saya mau katakan, doamu nyatakan, Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup kita. Pasti Tuhan nyatakan mujizat, karena kita sudah tinggal di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Maka Alkitab katakan apa? Kita berbuah banyak. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan? Ya. Tinggallah di dalam Tuhan. Tidak hanya menyebut nama Tuhan, tapi kita harus pun tinggal di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Jika kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, minta apa saja, engkau berbuah banyak. Jangan kita lepas konteks ini. Hanya menyebut nama Tuhan, tapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini repot. Nah, diberkati setiap kita hari ini. Hari ini kekal selamanya berkat Tuhan tercurah, dan saya ke depan nanti akan menambahkan hal-hal ini untuk kita pahami lebih jauh. Tuhan Yesus memberkati.